Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Asadul Fasidik, mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya akan membahas pengaruh gaya hidup, kualitas layanan, dan potongan harga terhadap minat beli pada TikTok Shop. Studi pada konsumen di Jabodetabek. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, mengalami perkembangan dari tahun ke tahun di seluruh dunia. Dengan canggihnya teknologi saat ini, hampir semua operasional dapat dipermudah dengan adanya teknologi yang semakin kompleks. Salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk upaya pemasaran di Indonesia. Pemasaran telah mengalami transformasi signifikan yang ditandai dengan hadirnya e-commerce dan transaksi digital. Menurut Statista, industri pembayaran digital di Indonesia menghasilkan pendapatan sebesar 63,6 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021. Diperkirakan akan mencapai 124,42 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2027. Indonesia juga merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan e-commerce dengan pertumbuhan 78% berada di peringkat pertama, sementara Meksiko berada di peringkat kedua dengan nilai pertumbuhan 59%. Menurut Septriana Antari, Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo. TikTok merupakan aplikasi hiburan yang terdapat video-video pendek, musik, dan hiburan lainnya. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat perkembangan yang sangat pesat angka pengguna aplikasi TikTok tiap tahunnya di dunia. Indonesia menjadi urutan kedua pengguna TikTok terbesar di dunia dengan jumlah 99,007 juta pengguna pada April 2022, dan angkanya kemungkinan akan terus bertambah hingga akhir tahun 2022, menurut Statista 2022. Pada tanggal 17 April 2021, aplikasi TikTok meluncurkan social commerce yang bernama TikTok Shop sebagai fitur tambahan pada aplikasinya, dengan tujuan dapat menjangkau para produsen, penjual, pembeli, dan kreator serta menyediakan pengalaman berbelanja yang lancar, menyenangkan, dan nyaman. Pada tahun 2022, sebuah lembaga survei dari Pulix melakukan survei mengenai platform paling banyak digunakan adalah TikTok Shop dengan 45%, diikuti WhatsApp 21%, Facebook Shop 10%, dan Instagram Shop 10%. Berdasarkan fenomena mengenai tinggi dan cepatnya penjualan pada TikTok Shop, maka penulis menentukan penelitian yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Layanan, dan Potongan Harga Terhadap Minat Beli pada TikTok Shop. Urgensi. Pertama, pertumbuhan e-commerce. TikTok Shop merupakan salah satu platform e-commerce yang berkembang pesat. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli di platform ini sangat penting untuk membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Dua, perubahan perilaku konsumen. Gaya hidup konsumen terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana gaya hidup mempengaruhi keputusan pembelian di TikTok Shop. Yang ketiga, kualitas layanan sebagai faktor kunci. Kualitas layanan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Penelitian ini akan membantu perusahaan memahami pentingnya kualitas layanan dalam meningkatkan minat beli konsumen. Yang keempat, efektivitas promosi. Potongan harga adalah salah satu strategi promosi yang sering digunakan untuk menarik konsumen. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas potongan harga dalam meningkatkan minat beli di TikTok Shop, sehingga penelitian ini akan menambah literatur akademis bagi bidang pemasaran digital dan e-commerce, serta memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang keenam, relevansi praktis. Hasil penelitian ini dapat langsung diterapkan oleh perusahaan yang beroperasi di TikTok Shop untuk meningkatkan strategi pemasaran mereka, sehingga dapat meningkatkan penjualan keputusan pelanggan. Metodologis. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode ini dipilih untuk mengukur pengaruh variabel independen, yaitu gaya hidup, kualitas layanan, dan potongan harga, terhadap variabel dependen, yaitu minat beli. Prosedur penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama persiapan, menyusun kuesioner dan melakukan uji coba untuk memastikan instrumen penelitian valid dan reliable. Kedua, pengumpulan data, menyebarkan kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, pengolahan data, menginput data ke dalam perangkat lunak statistik, misalnya SPSS, dan melakukan analisis data. Yang keempat, interpretasi hasil, menafsirkan hasil analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Dan yang terakhir yaitu pelaporan, menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Rumusan masalah.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penulisan ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah gaya hidup berpengaruh terhadap minat beli pada TikTok Shop? Yang kedua, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap minat beli pada TikTok Shop? Dan yang ketiga, apakah potongan harga berpengaruh terhadap minat beli pada TikTok Shop? Dan penelitian, yang pertama yaitu peneliti ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh dari gaya hidup terhadap minat beli pada TikTok Shop. Dan yang kedua, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh dari kualitas layanan terhadap minat beli pada TikTok Shop. Dan yang ketiga, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh dari potongan harga terhadap minat beli pada TikTok Shop. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli dari platform e-commerce TikTok Shop. Kemudian, penulis memperoleh pengalaman praktis dalam melakukan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan interpretasi hasil. Penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam menulis akademik, analisis data, dan pemecahan masalah. Kemudian, bagi universitas, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang pemasaran digital dan e-commerce. Hasil penelitian yang dipublikasikan dapat meningkatkan reputasi universitas dalam bidang penelitian dan inovasi. Dan yang terakhir, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa. 3. Manfaat penelitian bagi perusahaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif di TikTok Shop. Perusahaan dapat memahami pentingnya kualitas layanan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi minat beli konsumen. Dan yang terakhir, informasi mengenai pengaruh potongan harga dapat membantu perusahaan dalam merancang promosi yang lebih menarik lagi bagi konsumen. Kajian teori, pengertian gaya hidup. Menurut Laksono dan Iskandar, gaya hidup adalah sikap seseorang dalam menggambarkan suatu masalah sebenarnya yang ada di dalam pikiran seseorang tersebut, serta cenderung bergabung dengan berbagai hal terikat dengan masalah psikologis dan emosi, atau bisa juga dilihat dari apa yang diminati dan dapatnya tentang suatu objek. Menurut Anda dan Madiawati, indikator gaya hidup terdiri dari 3 faktor, yaitu aktivitas atau activities, yaitu hobi, kerja, hiburan, peristiwa sosial, hiburan, komunitas, keanggotaan klub, olahraga, dan belanja. Yang kedua, minat atau interest, faktor pribadi yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, opini, pendapat atau opinion, yaitu diri sendiri, politik, bisnis, masalah sosial, pendidikan, ekonomi, produk, daya, masa depan, dan masa depan. Pengertian kualitas layanan. Itono menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berfokus dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Indikator kualitas pelayanan menurut Kotler dalam Arni Purwani dan Rahma Wahdiniwati adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu reliability atau kemampuan untuk melakukan layanan yang dapat diandalkan dan akurat. Yang kedua yaitu responsiveness, kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat. Ketiga, assurance, pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk menjamin mutu sehingga serta percaya dan yakin. Yang keempat, empati, perhatian individual terhadap pelanggan. Yang kelima, tangibles, penampilan fasilitas fisik, peralatan, sarana, dan prasarana. Pengertian potongan harga. Menurut Philip Kotler dan A.B. Susanto, potongan harga merupakan pengurangan harga dari daftar harga jenis lainnya. Menurut Sutisna, potongan harga adalah pengurangan harga produk dari harga normal dalam periode tertentu. Yang menjadi indikator potongan harga adalah yang pertama, besarnya potongan harga. Besarnya ukuran potongan harga yang diberikan pada saat produk didiskon. Kedua, masa potongan harga. Jangka waktu yang diberikan pada saat terjadinya potongan harga. Dan yang ketiga, jenis produk yang mendapatkan potongan harga. Keanekaragaman pilihan pada produk yang didiskon. Kemudian pengertian minat beli. Menurut Kotler dalam Anissa, minat beli adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya. Dari sana, timbul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut, sampai pada akhirnya timbul keinginan untuk membeli agar dapat memilikinya. Menurut Rizky NST, yang menjadi indikator minat beli seseorang calon konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, attention. Itu perhatian calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua, interest. Ketertarikan calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Ketiga, desire. Keinginan calon konsumen untuk memiliki produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang keempat, action.
yaitu calon konsumen melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Hubungan antar variabel. Hubungan antar gaya hidup pada minat beli pada TikTok Shop adalah berdasarkan penelitian News si Ane Putri pada tahun 2019 menyatakan bahwa pengaruh gaya hidup terhadap minat beli adalah signifikan dan memiliki dampak positif, sehingga mendukung riset dari Diah dan Wijaya pada tahun 2017 yang juga membuktikan bahwa keputusan pelanggan dalam membeli berkaitan dengan gaya hidup dan memberikan kesimpulan bahwa sebuah alat untuk memperkirakan niat beli seseorang adalah gaya hidup konsumsi yang sehat. Kemudian hubungan antar kualitas layanan pada minat beli pada TikTok Shop. Menurut Winda dan Kusmayadi, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Hal ini menunjukkan bahwa jika kualitas layanan baik, seperti dalam hal keterampilan layanan pelanggan, kecepatan, dan kewaspadaan dapat mempengaruhi minat beli. Jadi, kualitas layanan yang baik dapat mempengaruhi minat beli sekaligus kepuasan konsumen terhadap produk atau jasa yang diperjualbelikan. Kemudian hubungan antar potongan harga pada minat beli pada TikTok Shop. Menurut Gunawan pada tahun 2013, diskon atau potongan harga berpengaruh terhadap minat beli dan konsumen membentuk penilaian tidak hanya pada informasi yang diberikan kepada konsumen, tetapi interpretasi konsumen atas informasi yang telah didapatkan. Menurut Aldianto, bahwa untuk mempengaruhi minat beli konsumen, maka produsen harus terus-menerus meningkatkan potongan harga, kualitas pelayanan kepada para konsumen untuk meningkatkan volume penjualan. Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa potongan harga yang diberikan pada konsumen akan menimbulkan kecenderungan minat beli. Anda berpikir, berdasarkan rangkaian penyusunan yang telah dilakukan, peneliti menetapkan model kerangka pemikiran yang diuraikan pada gambar sebagai berikut. Yang pertama, ada variabel independen yaitu gaya hidup, batas layanan, dan potongan harga. Kemudian, ada variabel dependen yaitu minat beli. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme, diantaranya digunakan untuk mempelajari populasi dan sampel tertentu. Misalnya, instrumen penelitian statistik digunakan untuk mengumpulkan data, di mana tujuannya adalah untuk dapat memverifikasi hasil hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sugiono pada tahun 2019. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian adalah objek ilmiah untuk memberikan data yang objektif, valid, dan terpercaya tentang suatu subjek dengan maksud dan tujuan tertentu, menurut Sugiono. Pada penelitian ini, penulis menganalisis lebih lanjut mengenai minat beli terhadap pengguna TikTok Shop di Jabodetabek dalam objek suatu penelitian. Populasi. Populasi merupakan area umum dari sejumlah objek atau subjek tertentu dengan karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti. Mengacu dari mana kesimpulan dapat ditarik. Menurut Sugiono, pemilihan populasi oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang pernah menggunakan aplikasi TikTok Shop, mana peneliti ingin mengkaji lebih lanjut di mana minat beli suatu produk masyarakat di TikTok Shop. Sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel masyarakat yang pernah menggunakan aplikasi di TikTok Shop sebagai kriteria pengambilan sampel. Maka peneliti menggunakan rumus dalam pengambilan sampel menurut Hare. Itu jumlah ukuran sampel yang sesuai untuk penelitian yaitu minimum 100 sampel. Dan jumlah indikator dalam penelitian dikali 5-10 ini, yang kemudian dikalikan dengan jumlah indikator penelitian. Penelitian ini memiliki 15 indikator. Nah, dalam penelitian ini, jumlah sampel yang akan digunakan yaitu sebesar 15 dikalikan 7. Itu sebanyak 105 sampel. Indikator 15 item pada penelitian ini didapatkan dari indikator gaya hidup sebanyak 3 indikator, kualitas layanan sebanyak 5 indikator, potongan harga sebanyak 3 indikator, dan minat beli sebanyak 4 indikator. Teknik pengumpulan data. Untuk dapat memberikan gambaran ilmiah tentang hakikat kebenaran dalam penelitian dan dapat dituliskan secara sistematis, maka penting bagi peneliti untuk memperhatikan teknik dalam pengumpulan data. Terdapat beberapa teknik tertentu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian, yaitu observasi, wawancara, dan survei. Peneliti menggunakan data primer dengan metode kuesioner untuk mengumpulkan data. Di penelitian ini, kuesioner ditujukan pada responden yang memiliki minat beli pada TikTok Shop. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Informasi atau data sekunder adalah informasi yang diperoleh untuk penelitian atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada yang digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan sumber lain. Kuesioner yang disebar dan dalam penelitian ini mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok tentang sesuatu fenomenal sosial menurut skala Likert. Menurut Sugiono pada tahun 2019. Peneliti menggunakan jurnal, website, dan buku sebagai sumber data sekunder. Berikut adalah tabel skala peringkat.
Dimulai dari 1 sampai 5, 1 dari sangat setuju hingga 5 sangat tidak setuju. Definisi operasional. Definisi operasional. Definisi operasional diperlukan untuk memberikan petunjuk informasi dalam mengukur variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Definisi operasional bertujuan untuk menyamakan kemungkinan dari sebuah pengertian yang bentuknya beragam antara variabel penelitian dengan orang yang akan membaca hasil penelitian. Selain itu, agar menghindari kesalahpahaman, maka definisi operasional disusun dalam penelitian. Berikut adalah definisi variabel biaya hidup yang memiliki 3 indikator. Kemudian adalah definisi variabel kualitas layanan yang memiliki 5 indikator. Kemudian terdapat definisi variabel potongan harga yang memiliki 3 indikator. Dan yang terakhir, definisi variabel minat beli memiliki 4 indikator. Teknik analisis data. Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda yang tujuan adalah peneliti memiliki lebih dari satu variabel bebas. Maka peneliti menggunakan analisis regresi linier, yaitu meneliti seberapa besar pengaruh variabel tersebut. Part PLS 4 digunakan dalam teknik analisis pengolahan data penelitian ini, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil perhitungan yang lebih akurat, serta memudahkan pengujian olah data yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, uji statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan uji deskriptif dalam memperoleh informasi tentang karakteristik atau ciri-ciri variabel penelitian utama. Penelitian sebelumnya oleh Ghazali tahun 2019 menyatakan bahwa tujuan analisis statistik deskriptif adalah untuk menggambarkan data setiap variabel penelitian. Uji reliabilitas. Teknik dalam penelitian ini dengan menggunakan range Bayes alphas, yaitu teknik variabel yang dinyatakan reliable apabila menghasilkan nilai Cranbridge alpha lebih dari 0,070. Kemudian uji validitas. Uji validitas diuji dengan nilai uji R dihitung dengan R tabel, derajat, kebebasan, atau dengan rumus df sama dengan N kurang 2. Yang dalam hal ini diketahui yaitu jumlah sampel kriteria tes yang dihasilkan adalah jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel, instrumen atau item pertanyaan memiliki korelasi yang bersignifikasi dengan skor total atau valid. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis yaitu untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Hingga perlunya ada pengujian hipotesis yang sesuai terkait hipotesis tersebut. Penjelasan dari masing-masing tes berikut ini yaitu UJF atau ANOVA. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Apabila nilai dari probabilitas kurang dari 0,05 dan F dihitung lebih dari F tabel, maka seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel independen. Bila nilai dari probabilitas lebih dari 0,05 dan hitung lebih tabel, maka seluruh variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel independen. Tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.